Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurwinda Ma'ruf. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai evaluasi media pembelajaran. Dan dalam hal ini ada beberapa poin penting yang akan saya jelaskan. Poin pertama, pengertian evaluasi media pembelajaran. Evaluasi merupakan kegiatan pengumpulan kenyataan mengenai proses pembelajaran secara sistematis untuk menetapkan apakah terjadi perubahan terhadap peserta didik dan sejauh mana perubahan tersebut mempengaruhi kehidupan peserta didik. Nah, media adalah bentuk atau alat komunikasi, yaitu jamak dari kata medium yang berasal dari bahasa Latin perantara. Nah, media adalah instrumen strategis yang menentukan keberhasilan dalam proses kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan secara langsung oleh siswa. Nah, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik sebagai belajar di lingkungan belajar. Nah, pembelajaran juga merupakan proses untuk mendapatkan ilmu dan pemahaman pembentukan karakter peserta didik yang dibantu oleh pendidik. Adanya pembelajaran yaitu untuk menciptakan suasana belajar secara internal sebagai pendukung peristiwa belajar tersebut. Dalam proses kegiatan pembelajaran pasti memerlukan yang namanya media pembelajaran, di mana media pembelajaran merupakan alat atau bahan yang dapat membantu pendidik dan peserta didik dalam berjalannya suatu kegiatan proses belajar mengajar. Jadi, evaluasi media pembelajaran adalah suatu proses atau tahapan komunikasi dalam kegiatan belajar baik secara visual maupun audiovisual. Maka dari itu, adanya evaluasi media pembelajaran adalah sebagai bentuk peningkatan dalam proses efektivitas dan ketertarikan peserta didik. Yang berikutnya itu poin kedua, yaitu tujuan evaluasi media pembelajaran. Nah, tujuan evaluasi media pembelajaran adalah untuk memilih media pembelajaran yang akan dipergunakan di kelas, untuk melihat prosedur penggunaan media, untuk memeriksa apakah tujuan penggunaan media tersebut telah tercapai, menilai kemampuan guru menggunakan media, memberikan informasi untuk kepentingan administrasi dan untuk memperbaiki media itu sendiri. Yang pertama itu menentukan keefektifan pembelajaran. Yang kedua, menentukan kualitas media tersebut dapat meningkatkan ataupun dapat diperbaiki. Yang ketiga, menentukan apakah media itu cost efektif dilihat dari hasil belajar peserta didik. Yang keempat, memilih media pembelajaran yang sesuai untuk dipergunakan dalam proses di dalam kelas. Yang kelima itu menentukan apakah isi pembelajaran sudah tepat disajikan dalam media itu. Yang keenam, kemampuan tenaga pendidik menggunakan media pembelajaran. Yang ketujuh, mengetahui apakah pembelajaran itu benar memberi sumbangan terhadap hasil belajar seperti yang dinyatakan. Yang kedelapan, mengetahui respon peserta didik terhadap media pembelajaran. Dalam beberapa poin yang sudah saya jelaskan tadi mengenai tujuan pembelajaran merupakan sebagai hal bahan evaluasi bagi peserta didik maupun pendidik. Dan ketika dari poin tersebut tujuan di atas tidak terpenuhi, maka kita pertanyakan apakah masalah tersebut berasal dari peserta didik atau mungkin dari pendidiknya sendiri yang tidak bisa menyampaikan materi tersebut. Karena pada dasarnya adanya media dalam evaluasi pembelajaran itu untuk memudahkan peserta didik dalam proses pembelajaran dimulai. Misalnya, jika lebih dari 50% peserta didik tidak memahami apa yang disampaikan oleh pendidik, maka bisa jadi masalah tersebut berada di pendidik itu sendiri. Dan apabila hanya 10% sampai 20%
peserta didik tidak memahami materi yang disampaikan melalui media tersebut, maka berada pada peserta didik yang memang kurang memperhatikan penyampaian materi. Adapun mengenai hal tersebut, seperti seorang pendidik harus mengubah media yang digunakan sebelumnya agar peserta didik dapat menikmati pembelajaran sehingga memahami betul apa yang disampaikan oleh seorang pendidik. Nah, yang poin berikutnya itu prinsip evaluasi media pembelajaran. Nah, pelaksanaan penilaian atau evaluasi media pembelajaran perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yaitu yang pertama, apakah media pembelajaran tersebut berperan untuk meningkatkan komunikasi yang efektif, atau artinya media merupakan perantara dalam menyajikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi media pembelajaran perlu dilihat apakah media pembelajaran tersebut mendorong terjadinya komunikasi yang aktif, efektif, dan interaktif. Yang kedua, kebenaran dan ketepatan konten. Ketepatan dan kesesuaian dari aspek pembelajaran dan aspek media. Aspek paling utama adalah ketepatan atau kebenaran konten. Artinya, sebagus dan semenarik apapun media pembelajaran itu dikemas, apabila ada kesalahan pada aspek materi, maka media pembelajaran tersebut harus diperbaiki atau bahkan tidak dibolehkan untuk digunakan. Yang ketiga itu pertimbangan, yaitu media pembelajaran yang ditetapkan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran hendaknya memenuhi kriteria kemudahan dipindahkan atau ditempatkan, kesesuaian dengan fasilitas yang ada di kelas, keamanan penggunaannya, daya tahan, serta kemudahan perbaikannya. Yang keempat itu faktor manusia, yaitu harus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik dan ketersediaan tenaga khusus fasilitator dalam pemanfaatannya. Yang berikutnya itu prosedur evaluasi media pembelajaran. Nah, adapun langkah-langkah atau prosedur evaluasi media pembelajaran sebagai berikut, yaitu yang pertama, evaluasi formatif. Nah, evaluasi formatif ini adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengumpulkan data tentang penggunaan media digunakan yang diharapkan dengan yang telah ditetapkan, sehingga data yang telah diperoleh yang akan digunakan dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki agar media tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien. Yang kedua itu evaluasi sumatif. Nah, evaluasi sumatif ini merupakan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan seberapa lama dipakainya dari program yang dihasilkan. Dengan demikian, finalnya setelah diperbaiki dan disempurnakan akan dikumpulkan data. Nah, untuk menentukan media pembelajaran tersebut bisa digunakan dalam situasi yang telah dilaporkan. Nah, evaluasi sumatif yang dilakukan setelah dipastikannya media pembelajaran sudah selesai dikembangkan dengan diimplementasikan ke lapangan. Evaluasi sumatif juga dilakukan untuk menentukan sejauh mana manfaat dari media pembelajaran. Evaluasi sumatif yang bertujuan untuk membuktikan suatu keberhasilan dari media pembelajaran. Nah, dengan evaluasi sumatif dalam pengembangan media pembelajaran diharapkan tidak hanya dianalisis secara teoritis, tetapi benar-benar telah dibuktikan secara langsung di lapangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.